Amin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pertemuan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa dalam kondisi sehat, dimudahkan segala urusannya, Amin ya Allah. Amin dan ya Allah. dimudahkan dalam usaha mempelajari bahasa Arab ini. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, ya pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di Nahu 5 ini setelah hari Kamis kemarin ya Bu ya. Hari Kamis kita membahas tentang rincian dari mubtada dan khobar. Oke. Ya, sebelum kita lanjutkan, seperti biasa saya akan memberikan review sedikit terkait dengan materi yang sudah kita bahas. Jadi bahasan kita hari Kamis kemarin itu adalah terkait dengan jenis yang ketiga dan keempat dari isim-isim yang dibaca rofa, ya. Karena sebagaimana yang kita jelaskan di awal, isim yang dibaca rofa itu semuanya ada 7. Fa'il, naibul fa'il, kemudian mubtada, khobar, kemudian isim kana, khobar inna, kemudian tawabi'. Naat, atof, taukid, dan badal ya. Nah, itu semuanya disebut dengan isim-isim yang dibaca rofa. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut juga dengan marfu'atul asma. Ya, marfu'atul asma. Nah, isim-isim yang dibaca marfu atau rofa. Nah, jenis yang ketiga dan keempat itu adalah mubtada dengan khobar. Mubtada sebagaimana yang sudah kita jelaskan, yaitu isim yang berada di awal, ya di awal jumlah dan tidak didahului oleh amil lafzi. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Dia tidak boleh didahului oleh amil lafzi. Nah, apa itu amil lafzi? Amil yang tertulis, ya, yang memberikan efek kepada kata setelahnya. Itu disebut dengan amil lafzi. Nah, kalau ada amil lafzi, ada juga amil maknawi. Kalau amilnya maknawi, apa itu amil maknawi? Nah, amil maknawi adalah amil yang tidak tertulis dan tidak memberikan efek kepada kata setelahnya. Nah, apa contoh amil maknawi? Amil maknawi itu adalah salah satunya adalah ibtida namanya. Ya, ini belum saya singgung kemarin, amil maknawi itu ibtida yang berfungsi merofakkan mubtada. Nah, jadi mubtada itu tidak boleh didahului oleh amil lafzi, ya, tapi boleh didahului oleh amil maknawi. Nah, jadi kita dapat dua istilah ya. Ada amil lafzi, kemudian ada amil maknawi. Nah, amil maknawi itu apa? Amil yang tidak terlihat dan tidak punya efek terhadap kata setelahnya. Nah, apa itu amil maknawi? Nah, salah satunya adalah ibtida. Apa itu ibtida, Bu? Ibtida itu permulaan gitu ya. Permulaan ibtida. Madrasah ibtidaiyah. Madrasah yang di awal-awal, di permulaan. Nah, ibtida namanya. Tadi Bunda bobot di lantai itu nak digigit kapasan, Bunda. Nah, jadi ibtida itu dia nanti merafakkan mubtada. Bayi Nah, apa itu mubtada?
kata rumah. Nah, apa itu ibtida? Kondisi kata yang di awal jumlah. Nah, itu ibtida. Nah, kondisi kata yang mengharuskan dia di awal. Nah, itu namanya ibtida. Oke, ambil maknawi ya. Oke, nah contohnya Muhammadun. Ya, Muhammadun thalibun kemarin ya. Nah, kalau seandainya ada yang menanya Muhammadun ini apa posisinya? Jawabannya adalah mubtada. Kenapa mubtada? Karena dia isim di awal jumlah. Kemudian tidak didahului oleh amil lafzi. Nah, oke. Nah, cuma dia didahului oleh amil maknawi. Apa amil maknawinya? Ibtida. Nah, oke. Jadi nggak masalah kalau dia didahului oleh amil maknawi. Nah, kemudian thalibun di sini sebagai khobar. Nah, kalau ditanya kenapa thalibun kita sebut khobar, Bapak Ibu? Karena yang pertama terletak setelah mubtada. Kemudian yang kedua, dia berfungsi menyempurnakan makna dari mubtada. Nah, Muhammad adalah seorang siswa. Jadi dengan adanya thalib, makna Muhammad jadi sempurna. Sempurna dalam artian bisa dipahami. Nah, dalam arti kata, tidak semua kata yang sesudah mubtada itu otomatis kita sebut dengan khobar, enggak? Ya, apa standarnya? Kalau dia bisa menyempurnakan makna mubtada, baru dia disebut dengan khobar. Tapi kalau makna mubtada belum sempurna dengan adanya dia, nah berarti dia belum bisa disebut dengan khobar. Apa contohnya? Nah ini kemarin ya. Muhammadun fi qaryatihi jamilun. Nah, fi qaryatihi, apakah dia bisa kita sebut khobar dari Muhammadun? Apakah bisa disebut khobar? Belum, ya. Belum. Kenapa belum? Karena dia belum menyempurnakan makna dari mubtada. Muhammad di kampungnya, itu kan masih ngantung ya. Masih tergantung kalimatnya. Belum sempurna. Nah, dengan adanya jamilun di akhir, nah dia menyempurnakan makna Muhammad. Nah, itu makanya yang menjadi khobar dari Muhammad ini adalah jamilun. Nah, seperti itu. Sementara fi qaryatihi ini disebut dengan jumlah mu'taridhah. Ya, dia hanya jumlah pelakor yang memisahkan antara mubtada dengan khobar. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita sudah bahas juga beberapa ketentuan dari mubtada ya. Nah, yang diantaranya mubtada harus berbentuk isim, baik sharih ataupun muawwal. Masih ingat Bapak Ibu bedanya sharih dengan muawwal? Kalau sharih? Ya, kalau sharih itu asli. Dari isim yang asli. Ya, asli dari awal ya. Dia punya tanda isim yang jelas. Sementara kalau muawwal jadi-jadian. Jadi-jadian. Isim jadi-jadian. Isim yang awalnya bukan isim, tapi ditakwil menjadi isim. Menjadi isim. Nah, itu disebut dengan isim muawwal. Nah, kemarin di bahasan fa'il, naibul fa'il juga kita bahas ya. Nah, isim muawwal. Al-Qur'anu kitabullahi. Nah, Quran di sini sebagai isim dia mubtada yang berbentuk isim yang sharih. Ya, sharih. Kenapa sharih? Karena ada tanda isim. Tanda isimnya jelas. Nah, kemudian wa antasumu khairul lakum. Nah, ini adalah contoh isim yang muawwal. Ya, antasumu isim yang muawwal. Kenapa? Karena dia bukan isim secara asli. Isimnya itu setelah
takwil. Nah, gimana cara nakwilnya? Pertama an-nya dibuang, An-nya dibuang, A-nya dibuang. kemudian ubah tasumu menjadi Jadi masdar. masdar. Nah, apa masdar tasum? Siam ya. Boleh saum, boleh siam. Sauman. Nah, berarti siam wa siyamu. Nah, kenapa mu? Karena dia mubtada. Oke. Nah, kemudian di sini ada dhamir waw ya. Nah, karena dia rofa, ubah turunkan menjadi dhamir jer. Nah, itu makanya dia menjadi wasiyamukum khairul lakum. Wasiyamukum khairul lakum. Nah, ini namanya isim muawwal. Nah, kemudian mubtada itu harus rofa. Nah, ini sudah maklum ya. Kemudian mubtada biasanya berbentuk ma'rifah atau nakirah yang berfaedah. Nah, ada isim ma'rifah. Nah, masih ingat Bapak Ibu, apakah ma'rifah itu selalu identik dengan alif lam? Tidak. Tidak. Ma'rifah itu salah satunya adalah isim yang beralif lam, tapi bukan identik dengan beralif lam. Karena ada juga isim ma'rifah tapi dia tidak beralif lam. Nah, ini contohnya. Isim alam yang yaitu nama orang atau nama tempat. Muhammadun. Nah, kemudian isim dhamir, isim mausul, isim isyarah. Nah, isim yang beralif lam. Nah, ini yang sering kita pahami ya. Ma'rifah itu isim yang beralif lam. Nah, itu salah satu dari ma'rifah. Bukan tanda ciri utamanya, bukan. Itu hanya salah satu saja. Nah, kemudian yang terakhir isim yang idhofah kepada isim ma'rifah. Nah, ini juga tergolong sebagai ma'rifah. Nah, contohnya kemarin Rasulullahi ma'sumun. Ya. Kenapa Rasulu bisa jadi mubtada? Karena dia ma'rifah. Kira-kira ma'rifah dengan apa dia Rasulu? Ma'rifah dengan idhofah kepada lafaz Allah. Allah kan ma'rifah. Ma'rifah dengan alif lam ya. Karena Rasulu idhofah kepada lafaz Allah, maka dia ikut-ikutan ma'rifah. Jadi kalau berteman dengan orang yang yang ma'rifah, nah kita ikut-ikutan ma'rifah jadinya. Nah, itu ininya ya. Nah, itu gambaran kiasnya gitu. Analoginya. Oke. Tapi boleh juga mubtada itu nakirah, tapi syaratnya harus berfaedah. Nah, apa salah satu contohnya nakirah yang berfaedah? Nah, ini salamun alaikum. Ya, salamun alaikum. Nah, kenapa salamun boleh menjadi mubtada padahal dia nakirah? Jawabannya adalah karena dia berfaedah. Apa faedahnya? Dia mengandung makna kebaikan. Nah, dia mengandung makna kebaikan. Jadi, kalau sebuah kata mengandung makna kebaikan, sekalipun dia nakirah, dia boleh menjadi mubtada. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, mubtada boleh dibuang jika keberadaannya sudah dimaklumi. Nah, ini contohnya. Faslun. Nah, kalimat faslun yang ada di awal-awal kitab ya, di awal-awal fasal. Nah, itu biasanya itu jadi khobar dari hadza yang disembunyikan. Nah, kenapa dibuang? Karena sudah dimaklumi. Nah, kemudian juga ketika dia menjadi jawab dari pertanyaan. Nah, itu juga boleh dibuang. Kaifa haluka? Jawabannya adalah bi khairin. Nah, bi khairin ini adalah khobar dari ana yang dibuang. Nah, jadi ada ana yang dibuang sebelum bi khairin. Oke, nah terus yang kelima, mubtada itu wajib ya.
Ya, Agak bisa dibesarin nggak? Karena saya pakai handphone, nggak kebagian laptop. Yang satu dipakai anak buat ngerjain soal, satu dipakai Oh iya iya. suami buat rapat. Jadi saya pakai handphone kecil, sama sekali nggak kelihatan. Oke. Nah, ini kelihatan, Bu. Nah, Ya, mata saya harus 10 cm ke depan. iya iya. Mudah-mudahan Gak apa-apa kelihatan ya, yang Bu ya. agak samar-samar sih. Iya. Ya, samar-samar Ini lumayan. udah lumayan besar ini. Nah, ini. Ya. Oke. Nah, jadi mubtada boleh dibuang jika keberadaannya sudah dimaklumi. Nah, kemudian yang terakhir kemarin, mubtada itu wajib ditaruh di belakang atau sesudah khobar jika jika mubtada itu berbentuk nakirah sementara khobarnya berbentuk jar majrur. Nah, jadi mubtadanya boleh wajib di belakang. Mu'akhir. Nah, mubtada muakhir namanya. Nah, apa contohnya? Ya. Fil baiti rajulun. Ya, fil baiti rajulun. Mana yang mubtada dan mana yang khobar pada kalimat ini? Mubtadanya adalah rajulun. Ya, rajulun. Sementara khobarnya adalah jar majrur. Nah, fil baiti rajulun. Nah, rajulunnya sebagai mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan, sementara khobar muqaddamnya adalah jar dan majrur fil baiti. Nah, kenapa di sini khobarnya kenapa mubtadanya wajib di belakang? Karena dia berbentuk nakirah. Ya, sementara khobarnya berbentuk jar majrur. Nah, sama juga dalam Quran, fi qulubihim maradun. Ya, di dalam hati mereka ada penyakit. Mana yang mubtada dan mana yang khobar? Maradun. Qulubihim khobar. Oke, khobarnya adalah fi qulubihim. Maradunnya sebagai mubtada muakhar, sementara fi qulubihimnya sebagai khobar muqaddam. Nah, itu kita biasakan ya, Bu. Ada mubtada muakhar, kemudian ada khobar muqaddam. Nah, ini tempat pertama di mana mubtada wajib. Sebuah pasangan ya, Ustaz ya. Ya, itu sudah pasangan, Bu. Mubtada muakhar dengan khobar muqaddam. Khobar muqaddam ya. Ya. Khobar muqaddam, khobar yang dikedepankan. Mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Nah, gitu. Nah, ini pertama ya, tempat di mana mubtada itu wajib di belakang. Kemudian yang kedua, mubtada juga wajib di belakang. Nah, kapan? Apabila khabar berbentuk isim istifham atau isim yang idhofah kepada isim istifham. Maka mubtada wajib di belakang. Nah, contohnya, kaifa haluka? Bagaimana kondisimu? Nah, di sini susunannya gimana, Bapak Ibu? Mana yang mubtada dan mana yang khobar? Halu sebagai khobar. Nah, halu sebagai mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Oke, mana khobar muqaddamnya? Kaifa. Nah, kaifa ini sebagai khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Nah, sementara halu di sini adalah mubtada muakhar sekaligus sebagai mudhaf. Sementara ka-nya adalah mudhafun ilaih. Ka-nya dhamir. Ya, mudhafun ilaih. Bukan dhamir ya, Ustaz ya? Iya, dia dhamir tapi posisinya sebagai mudhafun ilaih. Kalau dhamir itu jenis katanya, Bu. Nah, kemudian posisinya sebagai mudhafun ilaih. Oh iya posisi. Nah, gitu. Nah, ini tempat kedua di mana mubtada wajib di belakang. Akhirkan. Ya, diakhirkan. Nah, sekarang kita lanjutkan.
Ya, tempatnya ada 4 ini. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kapan mubtada wajib di belakang juga? Nah, yang ketiga adalah ketika pada mubtada, ya, mubtada ada dhamir yang kembali kepada khobar. Nah, ini mubtadanya wajib juga di belakang. Yaitu ketika mubtada, yaitu pada mubtada itu ada dhamir yang kembali makna dhamir itu kepada khobar. Nah, itu makanya dalam kondisi yang seperti ini, ya, mubtada wajib di belakang. Nah, apa contohnya? Nah, contohnya seperti ini. Misalnya, kira-kira apa bacaannya Bapak Ibu? Fil baiti Sahibu. sahiba sahibi atau sahibu. Sahibuhu ya. Fil baiti sahibu. Nah, di rumah itu ada pemiliknya. Sahibu. Nah, sahibu. Kenapa di sini sahibu? Karena dia menjadi mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Mana khabar muqaddamnya? Fil baiti. Jumlah dari jar majrur. Nah, kenapa di sini mubtadanya wajib di belakang? Karena pada mubtada ada dhamir. Nah, ada dhamir. Sahibuhu. Yang mana dhamir ini kembalinya kepada khobar. Ya kan? Ini kembalinya kemana Bapak Ibu? Iya. Kembalinya kepada al-baiti kan? Yang mana al-baiti ini adalah sebagai khobar dari sahibu. Nah, jadi kalau dalam kondisi yang seperti ini, mubtada itu wajib dikebelakangkan dan khobar wajib di depan. Nah, karena dhamir ini nggak mungkin dia kembalinya ke kalimat setelahnya. Dhamir itu selalu kembalinya ke kalimat sebelumnya. Nah, itu makanya di sini mubtada wajib di belakang. Oke, nah ini sederhana ya. Sederhana, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, terus yang terakhir, mubtada wajib di belakang juga, yaitu ketika makna khobar itu, makna khobar hanya terkandung di dalam mubtada. Seperti misalnya ya, yaitu dengan menggunakan adat istisna. Jadi yang keempat atau yang terakhir, mubtada wajib juga di belakang ketika makna khobar hanya terkandung atau hanya tersimpan di dalam mubtada. Ya, ketika makna khobar hanya ada pada mubtada, maka khobar wajib di depan dan mubtadanya wajib di belakang. Nah, kapan itu terjadi? Yaitu dengan biasanya dalam susunan yang menggunakan adat istisna. Contoh. Misalnya kalimat wama Muhammadun illa rasulun
Nah, ayatnya kan rasulun qad khalat min qablihir rusul ya. Rasul. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Oke. Nah, di sini mana yang mubtada dan mana yang khobar, Bapak Ibu? Rasulun. Mubtadanya mubtada. adalah rasulun. Rasulun. Ya, rasulun sebagai mubtada muakhar. Mana khobar muqaddamnya? Muhammadun. Muhammadun. Ya, Muhammadun. Kenapa di sini khobar mesti di depan? Karena makna mubtada atau makna khobar ini itu hanya tersimpan pada mubtada. Nah, karena makna khobar, makna khobar itu hanya tersimpan pada khobarnya. Nah, siapa Muhammad itu? Muhammad itu siapa? Rasulun, yaitu seorang rasul. Rasul itu ya Muhammad. Nah, gitu. Atau misalnya contoh lain. Apa bacanya Bapak Ibu? Wa ma wa ma isim fa'il, wa ma khaliqun illallahi atau illallahu. Illallahu. Ya, illallahu. Kenapa di sini Allahu? Sebagai mubtada muakhar. Dia sebagai mubtada muakhar. Mana khobar muqaddam? Khaliqun. Ya, khaliqun. Ya, khaliqun sebagai khobar muqaddam. Kenapa di sini khobarnya mesti di depan, didahulukan? Karena makna khaliq ini ya hanya tersimpan pada mubtada, yaitu Allah. Apakah ada khaliq selain Allah? Tidak ada. Nah, tidak ada. Itu makanya di sini untuk pengkhususan, di sini ada tarkib qasar ya istilahnya. Nah, untuk adat qasar, untuk mengkhususkan di sini, maka susunannya khobarnya di depan, sementara khobarnya mubtadanya di belakang. Nah, ini berbeda rasa kalimatnya dengan ini. Allahu khaliqun. Khaliqun. Nah, apa bedanya wa ma khaliqun illallah dengan Allahu khaliq? Kalau kita ngelihat secara susunan biasa aja, Bu ya. Biasa saja. Allahu khaliq ya sama maknanya dengan wa ma khaliqun illallah. Nah, mubtadanya di depan kalau ini. Ini sebenarnya kalau maknanya pengen mengkhususkan, ini nggak boleh. Allahu khaliqun. Ini maknanya biasa. Nah, dalam ilmu balaghah, salah satu adat qasar. Qasar itu aslinya bahasa kitanya mengistimewakan, memunculkan makna yang khusus gitu ya. Nah, kalau kita ingin memunculkan makna yang khusus, sehingga makna khobar itu hanya ada pada mubtada, nah itu susunannya harus dengan menggunakan nafi isbat. Ya, nafi isbat. Nah, di sini kan maknya sebagai huruf nafi, kemudian ilahnya sebagai isbat. Tidak ada khaliq kecuali Allah. Yang ada itu siapa? Allah. Nah, jadi kalau susunan wa ma khaliqun illallah ini lebih balaghah daripada susunan Allahu khaliqun. Kalau Allahu khaliqun di sini hanya biasa saja Allah pencipta. Bisa saja ada Tuhan lain yang mencipta lagi gitu, nggak khusus maknanya kalau Allahu khaliqun. Tapi kalau susunannya diubah jadi nafi isbat seperti ini, nah susunannya mengandung makna khos ya, mengandung makna khusus. Kalau yang pencipta itu hanya Allah saja. Nah, ini tempat yang keempat di mana mubtada wajib di belakang dan khobarnya wajib di depan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya.
Nah, berarti kalau kita simpulkan ada 4 posisi atau 4 kondisi di mana mubtada wajib di belakang, sementara khabarnya wajib di depan. Betul. Nah, mubtada yang di belakang diistilahkan dengan mubtada muakhar, sementara khabar yang di depan diistilahkan dengan khabar muqaddam. Nah, seperti itu. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Insya Allah. Atau ada pertanyaan dulu, silakan kalau ada. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ajis, udah jerawatan Pak? Nggak jadi, udah kempes lagi Pak Ustadz hari ini. Oh iya. Temu soalnya. Alhamdulillah. Temu sama yang di ini Pak Ustadz, yang dikagumin. Pak Toto maksudnya ya? Iya, maksudnya kan saya biar dekat tadi sama orang makrifat, jadi kebagian makrifat. Pak Ustadz, bedanya mak nafi dengan la nafi, itu yang pertama. Yang kedua, Makkah itu kan isim alam, tapi kenapa disebut isim ghair munsharif juga ya? Oh iya, baik. Makasih Pak Ustadz. Iya, baik. Makna nafi dengan ma nafi, Pak? Sama la nafi. Oh, la, oke. Nah, jadi nafi itu kan kata yang mengandung makna tidak, kata yang mengandung makna negatif. Nah, itu namanya nafi. Ya. Nah, nafi punya adat nafi. Nah, apa itu adat? Kata-kata yang mengandung makna nafi. Nah, itu namanya adat nafi. Nah, apa saja kata yang mengandung makna nafi? Nah, diantaranya adalah ma. Ya, ma, kemudian la, kemudian laisa, kemudian lam yakun. Nah, itu semuanya adalah adat nafi. Ya, kata-kata yang digunakan untuk menegasikan atau untuk memunculkan makna negatif. Nah, itu makna nafi. Nah, sekarang apa beda penggunaannya? Nah, secara umum ma dengan la itu dia tidak tidak ada perbedaan yang signifikan. La pun di sini digunakan nggak masalah. La khaliqun illallah. Nah, la khaliqun illallah. Tapi biasanya kalau la seperti itu, dia nanti digunakan untuk la nafi jenis, Pak, namanya. Ya, misalnya la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Nah, itu la di sana juga la nafi. Tapi la nafinya itu konsep nafinya itu lebih menyeluruh. Nah, itu kalau la. Ya. Nah, misalnya la ilaha illallah. Nah, ini la-nya la nafi, ya. La nafi jenis namanya. Nah, dia nanti masuk dalam salah satu kata yang menasabkan. Sama dengan inna dia. Ya, la ilaha illallah. Nah, ini la nafi juga. Ya, la nafi juga. Tapi kata yang sesudahnya harus nasab tanpa tanwin. Nah, itu bedanya dengan ma. Kalau ma yang di atas ini, kata setelahnya tidak mesti nasab. Ya, tidak mesti nasab. La ilaha seperti ini. Nah, kalau la disebut dengan la nafi jenis, nah kemudian kalau ma ini hanya sebatas ma nafi biasa saja. Nah, sehingga yang setelahnya bisa menjadi khobar muqaddam. Ma khaliqun illallah. Nah, sementara kalau la, nah itu setelahnya fathah tanpa tanwin. Nah, apa contoh lain? La ali ila fata la saifa ila dzulfaqar. Ah, bisa. Ya, bisa juga la ali apa tadi, Pak? La fata ila ali la saifa ila dzulfaqar. La fata illa ali. Ya, tidak ada pemuda kecuali hanya Ali. Ya, sama dengan itu. Atau dalam Quran la ikraha fiddin. Nah, la ini la nafi juga. Tapi namanya la nafi jenis. La ikraha fiddin. Ikronya nasab ya. Harus nasab berarti. Nah, ikronya fathah, Pak ya. Fathah tanpa tanwin.
Nah, karena la ini disebut la nafi jenis, ikroha ini disebut dengan isim la. Ya, isim la namanya. Isim la. Kalau isim Berarti la itu hanya bukan domir Ustaz ya? Hanya bukan domir, Pak. Dia kalimat. Bukan ya? Akroha yukrihu ikrohan. Ikrohan. Dia adalah masdar dari akroha yukrihu ikrohan. Af'ala yuf'ilu if'alan. Nah, masdar dia. Ustaz, tapi susunannya bukan khobar mubtada lagi Pak Ustaz. Sama tetap. Susunannya aslinya mubtada khobar juga, Pak. Oh, nah, karena ada cuma karena ada la nafi jenis di awalnya, dia merusak susunan mubtada khobar. Nah, jadi setelah mubtada khobar ini kita akan bahas amil-amil nawaseh namanya. Amil-amil yang merusak susunan mubtada khobar. Nah, itu nanti ada kana, ada inna, ada zonna. Nah, sama juga dengan la nanti. La ini juga merusak susunan mubtada khobar. Tapi kalau yang sesudah la harus nasab tanpa tanwin. Nah, la ikraha fiddin. La fata illa aliyun. Nah, seperti yang tadi. La fata illa ali. Nah, sama dengan yang di atas ini. La ikraha fiddin, la ilaha illallah. Nah, tapi kalau ma setelahnya dia tidak mengubah kata setelahnya. Dia hanya mengandung makna nafi saja, tapi tidak mengubah. Nah, itu yang pertama Pak Ajis ya. Kemudian yang kedua, makkata. Makkata itu ya, dia bisa dipandang dari berbagai segi atau dari berbagai sudut, Pak. Kalau dari segi bertanwin atau tidak bertanwinnya, Makkah itu dia tergolong isim ghairu munsharif. Ya. Kemudian kalau dilihat dari jenis katanya, dia dianggap sebagai isim alam. Kenapa isim alam? Karena dia mengandung makna tempat, ya. Makkah itu kan nama tempat. Nah, itu makanya dia disebut dengan isim alam. Nah, jadi nama kata itu boleh beragam. Tergantung sudut pandang kita apa gitu. Nah, seperti itu, Pak. Misalnya Ahmad. Ahmad itu isim di satu sisi dia kita sebut dengan isim alam juga, Ahmad kan? Tapi dari segi mufrad tasniyah jamaknya, Ahmad itu adalah isim mufrad. Ya kan? Ahmad kan isim mufrad. Karena yang di atas, contohnya yang di atas Pak Ustaz. Ya, yang mana Pak? Yang di atas tadi, Makkah. Yang isim apa? Alam. Oh, isim alam. Ya. Oh ya, ini. Muhammad. Iya. Jadi ini hanya sudut pandang penamaan saja. Jadi setiap kata itu boleh saja beragam namanya, tapi dengan sudut pandang yang berbeda. Kalau tadi Ahmad itu kan masuk di isim ghair munsharif, dia bisa jadi mubtada nggak? Bisa jadi mubtada juga. Sama seperti misalnya gini. Nah, sini. Ahmad, misalnya Ahmad Tolibun. Tolib, ya sama. Kita samakan dengan yang di atas ya. Ahmad Tolib. Ahmad di sini sebagai mubtada. Ya, kenapa dia mubtada? Karena dia ma'rifah. Kenapa dia ma'rifah? Karena dia isim alam. Nah, karena dia isim alam. Nah, sekarang pertanyaan saya. Kenapa dia nggak bertanwin, Pak? Karena dia isim ghair munsharif. Nah, karena dia isim ghair munsharif. Oh, kalau Muhammadun bisa ditanwin gitu ya, Pak Ustaz? Kalau Muhammadun boleh bertanwin. Ya, boleh bertanwin. Kenapa? Karena dia bukan ghairu munsharif. Dia tidak masuk ke dalam 9 pola dari isim ghairu munsharif. Nah, itu makanya dia bertanwin. Tapi kalau Ahmadu, dia masuk dalam salah satu dari 9 pola. Apa polanya? Yaitu dia berwazan fi'il. Ahmad ini kan sama dengan af'alu ya. Nah, af'alu karena dia sama dengan fi'il bentuknya, nah sehingga dia tidak boleh bertanwin.
Nah, jadi kesimpulan akhirnya, satu kata itu bisa saja kita kasih nama beragam, tergantung sudut pandangnya. Ahmad kalau dilihat dari segi bertanwin atau tidaknya, dia adalah isim ghairu munsharif. Ahmad dipandang dari makrifahnya, dia tergolong sebagai isim alam. Ahmad dipandang dari segi mufrad tasniyah jamaknya, dia adalah isim mufrad. Nah, jadi banyak Pak, banyak sudut pandang. Tergantung kita mandangnya dalam hal apa gitu. Oke, bisa dipahami Pak Jis ya? Ya, insya Allah. Nah, oke. Baik. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Silakan. Nggak ada ya? Nanti kalau ada, nanti di sela aja. Pas saya yang jelasin, kalau ada yang kurang paham, langsung dipotong aja Bapak Ibu. Oke, sekarang kita masuk ke pembahagian dari mubtada. Ya, pembahagian dari mubtada. Secara umum, mubtada bisa kita bagi dua. Ya, yang pertama mubtada zahir. Ya, mubtada zahir. Kemudian yang kedua ada namanya mubtada yang mudmar. Nah, mubtada zahir dengan mubtada mudmar. Dalam arti kata pembahagiannya sama dengan pembahagian fa'il dengan naibul fa'il. Masih ingat Bapak Ibu? Apa fa'il ada berapa jenisnya? Fa'il ada dua. Ada dua, ada fa'il zahir, ada fa'il fa'il mudmar. Nah, kalau fa'il zahir, apa maknanya, Bu? Fa'il yang berbentuk atau fa'il yang tidak terdiri dari isim domir. Isim domir, ya. Nah, itu namanya isim zahir. Kalau fa'il yang mudmar? Fa'il yang bukan zahir. Fa'il yang berbentuk domir. Nah, jadi gampang saja. Kalau yang zahir itu tidak domir, kalau yang mudmar itu berbentuk domir. Nah, oke. Supaya jelasnya saya tuliskan. Nah, sekarang mubtada zahir. Apa itu mubtada zahir? Mubtada yang berbentuk isim zahir. Nah, dalam kurung isim selain domir. Nah, itu namanya isim zahir. Ya, mubtada zahir adalah mubtada yang berbentuk isim zahir. Nah, apa itu isim zahir? Isim selain domir. Apapun isim asalkan dia bukan domir, nah itu namanya isim zahir. Nah, contoh. Ya, contoh. Misalnya Muhammadun Rasulullah. Ya. Itu yang sederhana. Muhammadun Rasulullah. Nah, sekarang Muhammadun. Ya, Muhammadun. Kenapa Muhammadun? Karena dia mubtada. Kenapa dia mubtada? Karena di awal. Karena isim di awal kalimat. Apakah dia didahului oleh amil Muhammadun? Tidak. Tidak didahului oleh amil lafzi. Tapi amil maknawinya ada nggak, Bu? Ada. Ada tadi. Apa namanya? Iya, kan dia sebagai mubtada. Ibtida. Nah, jadi amil Ibtida, maknawinya iya. adalah ibtida. Nah, kalau posisinya namanya mubtada. Oke, sekarang saya nanya, mubtada zahir atau mubtada mudmar? Zahir. Kenapa zahir? Karena nggak ada domir. Karena tidak berbentuk domir. Karena tidak berbentuk domir. Nah, gitu. Tidak berbentuk domir. Ya, Muhammad ini kan bukan domir.
Nah, itu makanya dia disebut mubtada zahir. Muhammadun Rasulullah. Oke, terus apa lagi misalnya? Atau misalnya menggunakan haula, ya, haula muslimun. Apa bacanya? Haula muslimun. Nah, mereka ini adalah orang-orang Muslim. Oke, haula sebagai apa dia, Bapak Ibu? Nah, sebagai mubtada. Ya, sebagai mubtada. Mubtada zahir atau mudmar? Mudmar. Kenapa mudmar? Karena isim selain isim domir. Karena Isim dia selain bukan domir. Nah, gitu aja ya. Karena haula ini bukan domir. Apa dia haula? Isim. Ya, isim apa dia, Bapak Ibu? Masih ingat haula? Isyarah. Nah, isim isyarah. Isim isyarah dekat atau jauh, Bu? Jauh. Dekat atau jauh? Lupa. Dekat. Dekat. Oh, Kan dari isim isyarat. yang jauh ya. Isim isyarat itu kan ada dua, ada yang qarib, ada yang ba'id. Qarib itu dekat, ba'id itu jauh. Di antara yang qarib itu ada hadza, hadhihi, haula'i. Oh ya. Hadza, hadzani, haula'i. Hadza mufrad, hadzani tasniyah, haula'i jamak. Jadi ini, kalau ini untuk satu hadza. Kalau ini untuk dua hadzani. Kalau ini untuk banyak haula'i. Nah, jadi haula ini artinya ini. Tapi karena ininya banyak, nah jadi bahasanya haula. Haula'i muslimun. Ini orang-orang ini adalah orang-orang muslim. Kalau orang-orang itu adalah muslim, muslimat gimana? Dalika. Ulaika. Nah, ulaika ulaika muslimat misalnya. Ulaika muslimat. Mereka itu ya, itu. Nah, ulaika itu artinya itu. Itu adalah muslim atau orang-orang muslim perempuan. Nah, jadi ulaika sebagai apa di sini Bapak Ibu? Sebagai mubtada. Kenapa mubtada? Karena isim di awal kalimat. Isim di awal kalimat. Oke, isim di awal kalimat dan tidak didahului oleh amil lafzi. Oke, sekarang dia ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Ma'rifah dengan apa dia? Alif lam. Nah. Bukan. Ma'rifah dengan apa dia? Isim isyarah. Kan nggak ada alif lamnya. Di sini nggak ada alif lamnya. Oh iya. Ini dia ulaika, ini satu kata. Ulaika. Nggak ada alif lamnya di sini. Ini kelihatannya ada yang alif lam, tapi bukan alif lam. Bukan ya Ustaz ya? Bukan. Ulaika. Itu jebakan Bu Maryam. Nah, jadi ulaika ini adalah ma'rifah, tapi ma'rifahnya dengan isim isyarah. Masih ingat ada berapa isim ma'rifah Bapak Ibu? Ulangi lagi aja, lupa. Lupa lagi. Nah, ini kita kembali ke atas. Nah, ini. Nah, isim ma'rifah itu ada 6. Ada isim alam, isim domir, isim mausul, isim isyarah. Ah, ini dia. Berarti ulaika ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Ma'rifah dengan apa dia? Nah, dengan isim isyarah. Pinter sekarang tuh. Bisa ya? Nah, gampang. Kalau Bu Anu udah pinter dari kecil. Pinter kata ini tadi diulangi jadi pinter. Oke, ulaika muslimat. Nah, sekarang mubtada'nya zahir atau mudmar? Zahir. Karena dia bukan domir. Nah, kemudian yang kedua ada mubtada mudmar. Apa itu mubtada mudmar?
Mubtada yang menggunakan Yang berbentuk atau yang berbentuk domir rofa munfasil. Nah, ini yang disebut dengan mubtada mudmar. Mubtada yang menggunakan domir rofa munfasil. Masih ingat Bapak Ibu domir rofa munfasil? Apa saja anggotanya? Huwa huma hum. Huwa huma hum. Huwa Antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Nah, itu semuanya disebut dengan domir rofa munfasil. Oke, apa contohnya? Huwa talibun. Ya. Nah, huwa di sini sebagai mubtada zahir atau mudmar? Mudmar. Kenapa mudmar? Karena dia berbentuk domir rofa munfasil. Nah, rofa munfasil. Huwa talibun. Kalau huma? Talibun. Kalau huma? Talibani. Kalau hum? Talibuna. Kalau hunna? Tolibna, ada tolibna? Oh, enggak ada ya. Tolibatun menggunakan jamak muannas ya, Bu ya. Oh iya. Nah, jamak muannas. Kalau tolibna itu mungkin Ibu ngiranya ini tolib ini fiil. Dia bukan fiil, tapi dia isim fa'il. Nah, dia isim fa'il. Nah, kalau hiya tolibatun. Kalau huma tolibatani. Nah, kan tolibatun mufrad muannas. Kalau huma yang untuk hiya berarti huma tolibatani. Keduanya adalah siswi. Kalau hunna mereka adalah banyak siswi. Nah, tolibatun. Hunna tolibatun. Nah, sekarang anta. Tolibun. Kalau antuma. Tolibani. Nah, jadi mubtada dengan khobar itu harus sama ya. Kalau mubtada tasniyah, khobarnya juga harus tasniyah. Kalau antum? Tolibuna. Anti? Tolibatun. Antuma? Tolibatani. Kalau antunna? Tolibatun. Nah, jadi harus sama-sama jamak. Antunna ini kan jamak muannas. Ya kan? Kalau dalam susunan domir namanya jamak ghaibah. Ya, jamak ghaibah. Berarti khobarnya juga harus jamak. Jadi antunna tolibatun. Nah, anti tolib. Gimana, Bu? Ghaibah kan? Oh, iya, mukhatabah. Nguji, Bu, nguji. Mukhatabah orang kedua. Ya, orang kedua. Kalau ghaibah hunna tadi ya. Hunna. Nah, hunna baru ghaibah. Kalau antunna ini adalah mukhatabah. Saya nunggu-nunggu tadi ada yang koreksi. Padahal asal juga, Ustaz. Enggak. Ya benar, Bu ya. Ini mukhatabah. Oke, kalau ana? Tolibun. Ana tolibun atau tolibatun. Cewek. Kalau ananya perempuan berarti tolibatun. Misalnya kalau absen biasanya hadirun atau ana hadiratun. Hadirah. Kalau laki-laki berarti hadir. Ya, hadirun. Ya, kalau laki-laki hadir. Kalau perempuan hadiratun.
hadirahnya jadi khobar dari ana. Nah, kemudian kalau nahnu, nah tergantung nahnunya perempuan atau laki-laki. Kalau nahnunya laki-laki berarti talibuna. Ya, talibuna. Tapi kalau nahnunya perempuan, talibatun. Nah, nahnu talibatun. Nah, ini semuanya disebut dengan mubtada yang mudmar. Nah, mudmar. Kenapa mudmar? Karena dia menggunakan domir rafa munfasil. Oke, kita PHTA-kan satu untuk sebagai murojaah ya. Oke, huwa kita i'rabkan posisinya. Huwa posisinya mubtada. Oke, hukumnya mabni. Karena dia tergolong mabni ya. Oke. Tanda mabninya sukun. Mabni fathah. Nah, karena dia kan huwa. Akhirnya adalah fathah. Huwa berarti mabni fathah. Alasannya munfasil baris. Dhamir rafa munfasil baris. Kenapa rafa? Karena dia mubtada. Kenapa disebut munfasil? Karena dia terpisah dengan kata setelahnya. Kemudian disebut baris karena dia tertulis. Talibun posisinya khobar. Ya, khobar. Hukumnya rafa. Tanda rafanya Dhamma. Tanda rafanya dhammah. Alasannya Bu? IM. Nah, IM ya, isim mufrad. Oke, sekarang talibuna. Kita PAT-kan. Posisi mubtada. Oke, hukumnya mabni. Tanda mabninya sukun. Kenapa sukun? Karena akhirnya sukun ya. Oke, terus alasannya Dhamir rafa munfasil baris, sama dengan yang sebelumnya. Oke, sekarang talibuna. Posisi khobar. Alasannya apa? Hukumnya rafa. Tanda rafanya talibuna. Wow. Ya, kenapa wow? Jamak mudzakkar salim. Karena dia jamak mudzakkar salim. Alhamdulillah masih ingat. Ya, talibuna adalah jamak mudzakkar salim. Oke, talibani. Kalau saya karena bareng-bareng. Insya Allah sendiri juga bisa Bu. Talibani posisi khobar. Hukumnya rafa. Tanda rafanya alif. Kenapa alif Pak? Isim tasniyah. Isim tasniyah. Oke. Sekarang talibatun posisinya Mubtada. Khobar. Hukumnya rafa. Tanda rafanya Alif. Bukan alif. Bukan tak. Apa ya? Doma. Talibatun. Ingat, jamak muannas salim ketika rafa dengan dhammah, ketika nasab dan jar dengan kasroh. Nah, dengan kasroh. Berarti talibatun posisinya khobar, hukumnya rafa, tanda rafanya dhammah. Nah, alasannya karena dia jamak muannas salim. Nah, ingat alif dan ta ini hanya sebatas tanda jamak muannas, bukan tanda rafa. Nah, bedakan itu. Ada tanda rafa, ada tanda jamak muannas. Tanda rafanya dhammah, tapi tanda jamak muannasnya adalah alif dan ta. Nah, seperti itu.
Oke, paham Bapak Ibu ya? Nah, jadi mubtada ada dua, ada mubtada zahir, kemudian ada mubtada mudmar. Nah, gampang sekali ini. Sangat mudah. Suruh sendiri nggak bisa tuh Ustaz. Bisa, Bu. Gawat. Nanti kalau ya silakan ada pertanyaan. Ustaz, bisa diulangi kenapa pas huna itu tun domah yang jadi tanda rofaknya, sementara kalau di tadi yang apa ya? Ya. Yang terakhir tadi yang untuk hum ya? Iya. Yang tolibuna itu wow yang jadi ini. Ya, oke, baik. Kenapa di hum pasangannya tolibuna, tapi pada hunna pasangannya tolibatun? Nah, itu tanda rofaknya, Ustadz. Ya, tanda rofaknya. Oke. Kalau tolibuna, tanda rofaknya wow, Mbak ya. Kenapa wow? Karena dia jamak mudzakkar salim. Nah, kenapa tolibun kita harus baca tolibun? Karena mubtadanya juga jamak. Nah, jadi antara mubtada dengan khobar itu harus mutabaqah. Harus serasi. Kalau mubtadanya jamak, maka khobarnya juga harus jamak. Kalau mubtadanya mudzakkar, maka khobarnya juga harus mudzakkar. Nah, sehingga di sini karena hum adalah jamak mudzakkar, maka khobarnya juga harus jamak mudzakkar. Nah, jamak mudzakkar tanda rofaknya adalah dengan waw. Waw dan nun fathah, Ustaz. Nah, waw dan nun fathah. Ketika rafa gitu ya. Ya, ketika rafa dengan waw dan nun fathah, waw saja cukup sebenarnya Pak ya. Waw saja cukup karena nun ini sebenarnya pengganti dari tanwin pada isim mufrad. Nah, tolibun. Jadi kalau kita sebut waw saja sudah cukup. Jadi tanda jamak mudzakkar itu ketika rafa dengan waw, ketika nasab dan jernya dengan ya. Jadi dibacanya tolibun apa tolibuna? Itu Ustaz. Tolibuna, Pak. Yang tolibatunnya Ustaz. Nah, tolibuna. Nah, sementara kalau tolibatun ya, ini adalah jamak muannas salim. Kenapa dia mesti jamak muannas? Karena mubtadanya juga jamak muannas. Hunna ini kan jamak muannas, jamak mukhatabah. Nah, sehingga khobarnya juga harus jamak. Nah, kenapa di sini pakai dhammah? Karena rumus perubahan untuk jamak muannas itu adalah ketika rafa dengan dhammah, ketika nasab dan jernya dengan kasroh. Nah, kita ingat-ingat lagi rumus perubahan dari isim mu'rab yang 10. Ada isim mufrad, tasniyah, jamak taksir, jamak mudzakkar, jamak muannas, isim yang 6, isim ghairu munsharif, isim maksur, isim mangkus, dan isim yang idhofah kepada ya mutakallim. Ustaz, itu nggak boleh karena tolibun itu tandanya wawu, kemudian tolibat dibilang tandanya alif, nggak boleh ya Ustaz? Beda ketentuan, Bu. Beda ketentuan karena alif ini bukan tanda rofa. Alif ini hanya sebatas tanda jamak muannas. Nah, tanda jamak muannas. Kalau tanda rofaknya adalah dhammah. Nah, kalau tolibuna ini tanda rofaknya waw. Nah, jadi beda ketentuan dia. Ya, beda ketentuan. Tolibun ini adalah jamak mudzakkar salim. Ya, tanda rofaknya adalah waw dan nun fathah. Sementara kalau tolibatun tanda rofaknya dhammah, tanda kalau dia jamak muannas adalah alif dan ta di akhirnya. Kalau dia muannas alif dan ta. Ya, itu tanda jamak muannas. Kalau tanda rofaknya tetap dhammah. Nah, gitu. Itu bedanya, Bu. Ya Allah. Kalau di huma tolibatani ya, itu khobar rofa tandanya alif ya, Ustaz? Nah, tanda rofaknya alif.
Tanda rafa'nya alif. Kalau Kenapa dia isim alif? tasniyah. Karena dia isim tasniyah. Kalau thalibatun, alifnya ini hanya tanda jamak muannas, bukan tanda rafa'. Nah, itu perlu di kita garis bawahi. Oke, bisa paham Bapak Ibu? Insya Allah. Nah, ini sebenarnya kita kembali ke yang bahasan di Nahu 2 dulu ya. Nahu 1. Rumusan dari isim mu'rab yang 10. Nah, itu saya sudah bikin kesimpulan juga ya, Bapak Ibu. Nah, itu nanti bisa bisa di print. Jadi materi kita sebenarnya hanya 2 halaman saja. 4 bulan terakhir ini materi kita cuma 2 halaman. Nah, kelihatannya aja yang banyak itu. Oke. Nah, selesai bahasan mubtada. Nah, sekarang kita masuk bahasan khobar. Nah, ini khobar ini nggak terlalu banyak. Oke. Khobar pengertiannya sudah. Ya, khobar itu adalah setiap kata yang sesudah mubtada yang fungsinya adalah menyempurnakan makna dari mubtada. Nah, ini ya. Jadi 2 yang harus kita perhatikan. Khobar itu terletak sesudah mubtada, kemudian dia berfungsi menyempurnakan makna dari mubtada. Nah, jadi 2 syaratnya. Nah, sehingga tidak selalu kata yang sesudah mubtada itu otomatis sebagai khobar, tidak selalu. Ya, tidak selalu. Kenapa? Ya, karena kita lihat dulu. Kalau dia menyempurnakan makna mubtada, nah berarti dia khobar. Tapi kalau makna mubtada belum sempurna dengan adanya dia, nah berarti dia bukan khobar. Nah, kita cari lagi kata setelah itu yang pas untuk jadi khobar. Nah, seperti itu. Nah, sekarang apa ketentuan atau kaidah khusus untuk khobar? Nah, sekarang kita bahas untuk yang khobar ya. Oke, yang pertama khobar itu harus isim. Ya, harus isim. Baik, nah sama dengan yang tadi, baik sore, ya baik sore ataupun muawwal. Dan boleh juga berupa jumlah, ya baik ismiyah maupun fi'liyah. Ataupun fi'liyah. Nah, ini ketentuan pertama untuk khobar. Ya. Khobar itu harus isim. Nah, dia harus isim. Baik isimnya sore ataupun muawwal. Nah, ini sudah berulang kali, insya Allah sudah paham. Kemudian boleh juga khobar itu berbentuk jumlah. Baik jumlahnya ismiyah ataupun fi'liyah. Oke, sekarang kita contohkan satu-satu ya. Khobar yang berbentuk isim sore. Apa Bapak Ibu? Ada yang mengusul? Muhammadun Jamilun. Ini contoh yang biasa ya. Muhammadun Jamilun. Muhammadun Jamilun. Oke. Mana yang khobar di sini, Pak? Jamilun. Nah, oke. Ini khobar yang berbentuk apa ini? Sore. Isim sore atau muawwal? Sore. Kenapa sore, Pak? Karena itu asli, tidak Karena jadian, tidak KW. Karena jamilun ini adalah isim asli yang tanda isimnya bisa dilihat. Ya, tanda isimnya bisa kita lihat secara jelas gitu. Apa tanda isim jamilun? Tanwin ya. Nah, berarti dia isim sore. Sekarang contoh yang isim muawwal. Ada Bapak Ibu yang pengen menawarkan contoh?
Sudah lupa lagi Ustaz. Sudah lupa lagi. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar teks ini ya. Antuk mina billahi. Misalnya jadi sampai akhir ya. Nah ini di hadis Sahih Bukhari Muslim ada. Ketika Nabi ditanya tentang apa makna iman, makna Islam, dan makna ihsan ya. Nah Nabi jawabnya al-iman antuk mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi atau wa kutubihi wa rusulihi. Oke. Iman itu adalah antuk mina billahi wa malaikatihi. Oke. Sekarang saya nanya Bapak Ibu, al-iman sebagai apa dia al-iman? Mubtada. Kenapa dia mubtada? Isim ma'rifat. Isim di awal jumlah. Buktikan kalau dia isim. Ditandai dengan ada alif lam. Oke, sekarang apakah dia ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Kenapa dia ma'rifat? Ada alif lam. Oke, sekarang mubtada zahir atau mudmar? Zahir. Zahir atau mudmar? Zahir. Kenapa zahir? Tidak berbentuk domir. Karena dia bukan domir. Oke. Setiap mubtada butuh khobar. Nah, sekarang mana khobarnya, Pak? Antuk mina. Nah, khobarnya adalah antuk mina, yaitu isim mu'awwal. Nah, sekarang apa takwilannya? Kan annya. Al-imanu. Nah, kita takwil. Annya dibuang. Oke, sekarang tu'mina, jadikan dia masdar. Amana yu'minu imanan. Nah, berarti al-imanu imanu. Nah, imanu. Oke, masdarnya sudah. Oke. Apakah di dalam tu'mina ini ada dhamir? Ada. Dhamir apa Bapak Ibu? Anta. Mustatir. Sekarang jadikan dhamir anta itu menjadi dhamir khafat muttasil. Imanuka. Nah, imanuka. Al-imanu imanuka billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ila akhirih. Nah, berarti yang khobarnya adalah isim muawwal dari antu'mina. Apa takwilannya? Imanuka. Nah, gitu ya. Al-imanu imanuka billah. Jadi, apa itu iman? Yaitu imanuka billah. Yaitu kepercayaanmu terhadap Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Nah, ini namanya khobar berbentuk isim sore. Nah, sekarang khobar yang berbentuk jumlah. Apa contohnya, Bu? Nah, ini sederhana juga. Muhammad aja. Muhammad. Iya. Nah, misalnya yakul. Nah, ini contoh bukan Muhammad Nabi kita. Misalnya yakul salasa marrat fil yaum. Ya, fil yaum. Oke. Muhammadun. Oke, mana mubtadanya? Muhammadun. Nah, Muhammadun sebagai mubtada. Mana khobar Muhammadun? Yakulu. Nah, yakulu atau jumlah yakulu? Jumlah yakulu. Nah, jumlahnya. Karena fiil tidak boleh jadi khobar. Fiil itu kan harus ini ya, harus isim atau jumlah. Berarti yang khobar Muhammad itu adalah jumlah dari yakulu dengan failnya. Apa failnya yakulu? Huwa mustatir yang kembali kepada Muhammadun. Nah,
Adapun Muhammad, ya, yakulu, dia makan 3 kali dalam sehari. Nah, berarti jumlah dari yakulu dengan fa'ilnya ini sebagai khobar dari Muhammadun. Nah, ini khobar apa namanya Bapak Ibu? Khobar isim atau khobar jumlah? Jumlah. Khobar jumlah. Jumlah apa? Fi'liyah atau ismiyah? Fi'liyah. Kenapa fi'liyah? Diawali dengan kalimat fi'il. Karena jumlahnya diawali oleh fi'il. Mana fi'ilnya? Ya'kulu. Ya'kulu. Fi'il madhi atau mudhari'? Mudhari'. Apa wazannya? Yaf'ulu. Yaf'ulu. Bab berapa dia? Bab 1. Satu apa? Sulasi mujarrad. Apa wazannya? Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Apa tanda babnya? Patahkan ain fi'il madinya, didomakan ain fi'il mudhari'nya. 100. Jadi nyambung semua Pak ya. Yang awal-awal masih ini Pak Ustadz. Masih ingat ya. Yang akhirnya juga ingat insya Allah. Amin. Hanya juga. Oke, faedahnya apa ini yakulu? Muta'addi. Muta'addi. Apa itu muta'addi? Membutuhkan maf'ul. Lawan dari muta'addi? Lazim, yaitu tidak butuh maf'ul. Berarti hafal semua Bapak Ibu ini ya. Alhamdulillah. Semua. Ya, silakan Pak. Pas keinget. Tadi antuk mina itu ditakwil kan jadi al-imanu imanuka ya. Iya. Nah, dibuang annya, setelah itu dicari masdarnya iman. Ya. Nah, di antuk mina ini ada domir. Domirnya itu muhotob ya. Iya, domirnya anta. Domirnya anta mustatir. Ya, anta mustatir, yaitu domir rofa. Itu ketahuannya dari tu'minu taknya itu ya Pak Ustadz ya? Tu'mina. Kita tasrif Pak. Kita gunakan ilmu tasrif lugawi. Yu'minu yu'minani. Yu'minuna. Tu'minani. Yu'minna. Tu'minu. Di sini. Tu'minani. Tu'minu berarti mufrad mukhatab. Ya, mufrad mukhatab. Kalau mufrad mukhatab itu fa'ilnya berbentuk domir anta mustatir. Setelah itu dijerkan. Nah, domir anta ini kan domir rofa, ya kan? Ya. Karena di bawahnya susunan susunan isim mudhaf-mudhafun ilai, berarti antanya kita ubah jadi domir jer. Ya, domir jer. Anta jadikan domir jer muttasil. Berubah jadi ka dia. Ya, berubah jadi ka. Seandainya di sini antuk minu pakai waw jamak. Kira-kira takwilannya jadi apa, Pak? Itu yang saya bingung, hum apa kum gitu, Bos. Coba lihat tuk minu tempatnya di mana? Mukhatab atau ghaib? Ghaib. Mukhatab. Kalau ghaib yu'minu. Yu'minu yu'minani yu'minuna. Tapi kalau mukhatab tu'minu tu'minani tu'minuna. Berarti domir yang di sini domir jamak ghaibah, jamak ghaib atau jamak mukhatab? Jamak mukhatab. Nah, jadikan dia domir jer yang sama dengan ini. Berarti kum. Kum dia. Bukan hum ya? Bukan hum. Kalau ayu minu, Pak. Kalau ayu minu berarti apa? Berarti hum di sini. Nah, gitu. Antuk minu. Jadi sesuaikan domirnya dengan sesuaikan bentuk domirnya. Ya. Kalau waw ini kan domir, kalau yu'minu berarti jamak ghaibah. Berarti di bawahnya hum. Kalau antuk minu, ya antuk minu berarti kum. Karena dia adalah domir jamak mukhatab. Nah, gitu. Paham Pak ya?
Insyaallah. Nah, sama dengan ini antasumu. Kenapa kum di sini? Bukan hum. Sama mukhatab. Nah, karena dia jamak mukhatab, kan tak di awalnya. Kalau jamak ghaib itu ya awalnya. Oh iya. Nah, gitu ya. Nah, kita lihat awalnya. Kalau ya berarti ghaib, kalau tak berarti mukhatab. Oke. Nah, ini adalah jumlah khobar jumlah tapi berbentuk fi'liyah. Nah, sekarang khobar jumlah tapi ismiyah. Muhammadun. Nah, apa? Zaujatuhu. Zaujatuhu Maryam. Maaf. Bukan. Ini nyebut nama ini. Zaujatuhu Khadijah. Jamilatun. Nah, gitu. Kok Maryam, Pak? Kepikiran tiba-tiba. Oke, Muhammadun zaujatuhu jamilatun. Muhammad, istrinya Muhammad cantik. Nah, berarti mana khobar Muhammadun? Zaujatuhu. Gabungan dari mubtada dan khobar. Jadi Muhammad adalah mubtada pertama, zaujatu sebagai mubtada yang kedua. Kemudian jamilatun di sini sebagai khobar dari mubtada kedua. Ya. Nah, mana khobar Muhammadun? Gabungan dari mubtada kedua dengan khobarnya. Nah, jadi numpuk-numpuk di sini. Jadi di dalam jumlah ada jumlah. Paham Bapak Ibu? Pak Ustadz, kemarin kan kata Pak Ustadz ada logat utawi iki itu untuk menandakan mubtada sama khobar ya Pak Ustadz? Ya, ya. Jadi kalau di Indonesia kan tuh kalau mungkin ya kalau adapun. Kalau utawi itu adapun, kalau iku itu adalah atau ialah. Jadi kalau di Indonesia kan Muhammad, kalau adapun Muhammad adalah adapun lagi istrinya adalah seorang yang cantik. Nah, jadi gabungan dari mubtada kedua dengan khobarnya yang saya kasih merah ini, nah dia adalah sebagai khobar dari Muhammadun. Nah, supaya lebih jelas kita PHTA-kan ya. Oke, Muhammadun berarti posisinya sebagai mubtada. Oke, mubtada 1 ya. Oke, hukumnya rofa. Tanda rofanya dhamma. Oke, alasannya IM ya. Oke. Nah, sekarang zaujatu. Sebagai apa zaujatu? Mubtada 2. Mubtada kedua. Mubtada 2. Ya, hukumnya rofa juga sama ya. Kemudian tanda rofanya dhamma. Hukumnya alasannya karena IM lagi. Nah, kemudian jamilatun. Sebagai apa dia? Khobar. Khobar dari mana, Pak? Khobar dari Muhammad. Nah, bukan. Dari Zaujah. Khobar dari zaujatu. Dari mana kita tahu dia khobar dari zaujatu? Iya kan karena masa Jamil tuh cantik tuh ke Muhammad pasti ke istrinya. Karena dia pakai ta marbutoh. Jelasnya gitu. Karena zaujatu kan perempuan. Ya kan? Berarti khobarnya juga harus perempuan. Zaujah muannas, jamilatun juga muannas. Mungkin nggak jamilatun khobar dari Muhammad? Tidak. Mungkin Muhammad mudzakkar sementara jamilatun muannas. Nggak bisa, nggak boleh seperti itu. Mubtada dengan khobar itu harus sama-sama mudzakkar atau sama-sama muannas. Oke. Ustaz. Oh ya, silakan. Ustaz. Ya, silakan Pak Haji. Jamilatun itu kan khobar dari zaujatuhu. Ya. Nah, jamilatunnya dibuat jumlah lagi. Bisa seperti Muhammadun zaujatuhu. Boleh bisa.
Misalkan kita jamilatun ganti lagi jumlah lagi misalnya gitu. Bisa, sebentar Pak. Nanti kita contohkan. Nah, kita analisis jamilatun yang kedua yang di sini, di contoh yang ini. Ya. Berarti jamilatun khobar Khobar. khobar dari mubtada kedua ya. Oke, terus hukumnya rofa. Tanda rofanya sama, dhamma. Isim mufrad. Nah, alasannya adalah isim Mufrad. alasannya sama, isim mufrad. Nah, mana khobar dari Muhammadun? Gabungan dari jumlah ismiyah zaujatuhu jamilatun. Nah, kalau PHTA ini nggak bisa mengakomodir itu ya. PHTA ini hanya menjelaskan kata per kata, satu kata. Kalau jumlah ini cukup kita tuliskan ya, jumlah ya mubtada kedua dan khobarnya menjadi khobar untuk mubtada satu. Untuk mubtada satu. Nah, jumlah dari mubtada kedua dengan khobarnya itu menjadi khobar dari Muhammadun yang mana dia mubtada pertama. Ustadz, ya agak rancu kalau saya ngelihat kan dari awal itu Muhammadun Jamilun. Jadi kalau beda kalau misalnya kita baca jumlah fi'liyah itu fa'ilnya yang dibaca duluan kalau ditranslate ke bahasa Indonesia. Ya. Sementara kalau jumlah ismiyah itu langsung Muhammadun Jamilun. Ya. Gitu. Jadi adapun Muhammad itu adalah indah atau cantik atau indah ya. Nah, sekarang ini Muhammadun Jaujatuhu Jamilatun. Ya. Jadi dibacanya Jaujatuhu dulu, istrinya Muhammad itu cantik gitu ya. Iya. Ini kan variasi dalam bahasa Arab aja, Pak. Kalau kita terjemahkan ke bahasa kita nggak mesti ngikutin jumlah ini. Karena logika bahasa kita, Indonesia, berbeda dengan logika bahasa Arab. Jadi kita nggak usah pedulikan ini. Kalau dalam bahasa kita, istrinya Muhammad cantik, udah selesai. Nggak usah kita perpanjang. Adapun istrinya Muhammad cantik. Atau Muhammad istrinya cantik. Nggak usah seperti itu, kepanjangan kalau dalam bahasa Indonesia. Yeah. Nah, jadi kalau terjemahan yang bedakan konsep kaedah bahasa Arab dengan konsep menerjemah ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau dalam menerjemah, yang kita gunakan adalah konsep bahasa kita, Pak. Kalau Jaujatu Muhammadun Jamilun bisa nggak? Bisa. Tapi bahasa Arabnya bukan seperti itu. Zaujatu Muhammadin. Oh iya, mudhafun ilaih. Nah, mudhafun ilaih dia. Jamilatun. Nah, boleh juga. Nah, tapi dia khobarnya berbentuk tunggal. Ya, bukan berbentuk jumlah. Nah, ini lebih enak. Ya, boleh juga seperti ini, Pak. Zaujatu Muhammadin jamilatun. Ya. Istri Muhammad itu cantik. Nah, berarti zaujatu sebagai mubtada, Muhammadin sebagai khobar, sebagai mudhafun ilaih, kemudian jamilatun sebagai khobar dari zaujatun. Berarti itu nggak bisa terpisah kalau misalnya di PHTA zaujatu Muhammadin jadi mubtada. Dipisah-pisah juga. Zaujatu sebagai mubtada sekaligus mudhaf, Muhammadin sebagai mudhafun ilaih. Kemudian jamilatun sebagai khobar dari zaujatu. Nah, seperti itu, Pak. Oh, jadi sekali atas. Ya, jadi logika bahasa saja. Kalau dalam menerjemah kita nggak usah terjebak dengan susunan bahasa Arab. Yang kita targetkan adalah bagaimana orang Indonesia paham dengan kalimat itu. Tapi kalau dalam bahasa Arab, nah kita harus mematuhi kaedah-kaedahnya, kaedah-kaedah penggunaan jumlah atau penggunaan susunan dalam kaedah nahwu sharafnya. Nah, seperti itu. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Aji,
bisa lagi nggak khobarnya jumlah lagi? Boleh, bisa. Coba kita contohkan. Muhammadun zaujatuhu, ya. Jamilah. Zahabat ila suq misalnya. Nah, ini numpuk-numpuk ini. Coba. Muhammadun sebagai apa dia? Mubtada. Oke. Mubtada pertama. Oke, sekarang zaujatu sebagai apa dia? Mubtada kedua. Mubtada kedua. Ya. Kemudian hu sebagai apa dia? Mudhafun ilaih. Kemudian zahabat sebagai fi'il. Ya, sebagai fi'il. Mana fa'ilnya? Domir hiya yang kembali kepada zaujatu. Oke, sekarang saya nanya, jumlah zahabat ini, zahabat dengan fa'ilnya, ini menjadi khobar dari mana Bapak Ibu? Zaujah. Khobar dari zaujah. Ya kan? Khobar dari zaujah. Berarti khobar zaujah adalah jumlah fi'liyah. Sekarang saya tanya, mana khobar Muhammadun? Zaujatuhu. Jumlah Zahabat. Zaujatuhu. Iya, Jumlah dari jumlah zaujatu dengan khobarnya yang sampai ke sini. Ya, kalau di papan tulis bagus ini. Jadi bisa kita iniin. Kalau di sini susah ya. Nah, jumlah zaujatuhu dengan khobarnya yang berbentuk jumlah fi'liyah ini menjadi khobar dari Muhammadun. Jadi di sini numpuk-numpuk jumlahnya. Di dalam jumlah ada jumlah, di dalam jumlah itu ada jumlah lagi. Enggak sampai gimana Pak? Enggak sampai ilasuk gitu ya. Ilasuk ini hanya sebagai pelengkap saja, sebagai jar majrur, Pak. Nah, gitu. Jadi saya ulangi, Muhammad sebagai mubtada pertama. Ya. Kemudian zaujatu mubtada kedua. Nah, kemudian hu mudhafun ilaih. Sahabat sebagai fi'il madhi. Fa'ilnya adalah hiya mustatir yang kembali kepada zaujatu. Gabungan jumlah fi'liyah zahabat dengan fa'ilnya ini sebagai khabar dari zaujatu. Kemudian gabungan zaujatu dengan khabarnya yang berbentuk jumlah fi'liyah ini menjadi khabar untuk Muhammadun. Nah, seperti itu. Jadi sangat kompleks di sini ya. Di dalam jumlah ada jumlah, kemudian di dalam jumlah itu ada lagi jumlah. Jadi kalau diterjemahkan bahasa Indonesia pakai yang gitu ya? Nah, gimana kira-kira Pak? Kalau bahasa kita yang mudah dipahami. Muhammadun, istrinya Muhammad pergi ke pasar. Berarti istri Muhammad pergi ke pasar. Pergi ke pasar, sudah. Nggak usah bingung-bingung terjemahnya. Atau kalau dalam terkib sedang pergi ke pasar gitu. Ya, Muhammad istrinya pergi ke pasar atau telah pergi ya. Ini zahabat fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari berarti tadhabu. Sebenarnya kalimat ini bisa diubah dalam bentuk fi'liyah saja. Gimana? Zahabat zaujatu Muhammadin. Zaujatu Muhammadin. Ya, Muhammadin ilasuk. Nah, ini lebih sederhana kalimatnya. Tapi kalau kita ubah ke bentuk fi'liyah, nah ini ismiyah, bentuknya agak terlalu ini ya. Agak banyak cabang-cabangnya gitu. Kalau diubah ke bentuk fi'liyah sederhana. Zahabat zaujatu Muhammadin ila suq. Nah, jadi istri Muhammad telah pergi ke pasar. Nah, udah selesai ini. Nah, cuma kita diminta
paham dengan jumlah susunannya masing-masing gitu, itu aja. Paham Bapak Ibu? Allah. Nah, oke. Nah, ini kaidah pertama. Nah, khobar itu harus isim, baik sorry ataupun muawwal, dan boleh juga berupa jumlah. Nah, kemudian yang kedua, khobar itu harus rofa. Ya, khobar itu harus rofa. Nah, ini sudah sama-sama kita ketahui, khobar itu harus rofa. Ya. Kemudian yang ketiga, boleh banyak khobar untuk satu mubtada. Nah, ya, boleh boleh banyak khobar untuk satu mubtada. Contoh, ya, dalam Quran juga banyak. Allahu Sami'un. Basir. Sami'un, basirun, qadirun, mutakabbirun. Nah, seandainya kita sambung ya. Kalau kita sambung sampai ke ujung, alimun, apalagi. Misalnya kita sambung 99 misalnya. Allahu sami'un, basirun, qadirun, mutakabbirun, alimun. Nah, misalnya sampai sini. Oke, saya nanya. Ini susunan apa, Bapak Ibu? Mubtada. Mubtada khobar. Mana mubtadanya? Allah. Allahu. Mana khobarnya? Sami'un. Nah, sami'un khobar pertama, basirun khobar kedua, qadirun khobar ketiga, mutakabbirun khobar keempat, alimun khobar kelima. Nah, jadi boleh saja satu mubtada itu khobarnya lebih dari satu. Bahkan kalau seandainya kita buat 100, ya itu nggak masalah. Nah, boleh banyak khobar untuk satu mubtada. Oke, nah ini gampang Pak ya. Oke, terus yang keempat. Nah, keempat. Yang keempat itu antara mubtada dan khobar harus sama dalam hal mufrad, tasniyah, dan jamaknya, serta dalam hal mudzakkar dan muannasnya. Nah, ini juga sederhana sebenarnya. Kalimatnya aja yang nggak panjang ini. Oke. Jadi apa? Mubtada dengan khobar itu harus sama dalam hal mufrad, tasniyah, jamak. Nah, maksudnya apa? Kalau mubtadanya mufrad, khobarnya juga harus mufrad. Kalau khobarnya tasniyah, berarti khobarnya juga harus tasniyah. Kalau mubtadanya jamak, maka khobarnya juga harus jamak. Kalau mubtada mudzakkar, berarti khobarnya juga harus mudzakkar. Kalau muannas juga harus muannas. Nah, gitu doang ya. Oke, contoh. Ya, contohnya misalnya al-muslimu. Seorang muslim itu misalnya salim, atau al-muslimu, ya apa bagusnya? Al-muslimu jalisun misalnya ya. Seorang muslim itu duduk. Al-muslimu jalisun. Oke. Sekarang saya nanya Bapak Ibu, al-muslimu ya, dia sebagai mubtada, mudzakkar atau muannas Bapak Ibu? Mudzakkar, sehingga khobarnya juga harus mudzakkar, jalisun. Oke. Kemudian muslimu, mufrad, tasniyah, jamak.
Mufrad. Sehingga khobarnya juga harus mufrad. Sama-sama mufrad. Oke, sekarang al-muslimani. Jadi kan khobarnya jalisun. Jadi apa dia? Al-muslimani jalisani. Kenapa jalisani? Karena mubtada'nya juga tasniyah. Nah, sekarang al-muslimuna jalisuna. Al-muslimuna jalisuna. Oke, sekarang al-muslimatu jalisatun. Karena mubtada'nya jamak muannas. Oke, sekarang al-muslimatani jalisatani. Nah, jadi karena mubtada'nya mufrad muannas musanna muannas, maka khobarnya juga harus musanna muannas. Oke, terus apa lagi yang belum? Al-muslimu jalisun, al-muslimani jalisani, al-muslimuna jalisuna, al-muslimatu jalisatun karena mufrad, Bu. Al-muslimatu kan mufrad muannas. Berarti khobarnya juga harus mufrad muannas. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi kaidahnya tadi antara mubtada dan khobar harus sama dalam hal mufrad, tasniyah, jamak, mudzakkar dan muannasnya. Nah, gitu. Gampang ya. Oke, terus yang kelima ya, khobar itu boleh dibuang jika keberadaannya sudah dimaklumi. Jadi khobar itu boleh dibuang jika keberadaannya sudah dimaklumi. Nah, apa contohnya? Nah, contohnya sederhana juga. Man ghaib. Ya, man ghaib. Siapa yang ghaib? Ya. Mustaqil. Siapa yang tidak hadir misalnya? Nah, kita jawab misalnya Bakrun. Ya. Apakah perlu kita sebut Bakrun ghaibun? Tidak. Enggak perlu ya, karena sudah dipahami secara siyak, secara konteks, ya. Man ghaib, siapa yang ghaib? Bakrun. Nah, asal Bakrun ini adalah Bakrun ghaibun. Bakar itu adalah ghaib, tidak hadir. Ghaib itu kan tidak kelihatan. Berarti kalau tidak kelihatan berarti ghaib, tidak hadir. Nah, jadi ghaibun di sini sebagai khobar, ya, dia boleh dibuang. Kenapa boleh? Karena sudah dimaklumi dari adanya pertanyaan man ghaib, siapa yang ghaib? Bakrun. Nah, jadi ini adalah contoh sederhana dan kita juga sering menggunakan ini dalam keseharian. Kalau kita ditanya orang, ya nggak usah lagi. Siapa yang tidak hadir? Yang tidak hadir adalah Muhammad. Kan nggak kepanjangan kalimatnya seperti itu. Langsung saja nama siapa yang nggak hadir. Siapa yang tidak hadir? Bakar. Hamid. Nah, kemudian si Rahman misalnya. Nah, gitu ya. Anak nggak boleh, Pak Ustaz. Ya. Anak. Man ghaibun. Anak. Kalau anak berarti hadir. Anak hadirun. Kalau siapa yang tidak hadir? Saya. Kok bisa saya? Saya kan di sana, Pak. Nggak masuk dia. Anak itu orang pertama. Nggak mungkin orang pertama nggak hadir. Orang pertama itu pasti hadir. Itu nggak boleh dibuang khobarnya. Khobarnya hadirun. Ana hadir. Boleh saja.
misalnya kalau konteksnya seperti itu, pertanyaannya bukan man ghaib. Man hadir. Misalnya man qaryatuhu ba'idah. Siapa yang kampungnya jauh? Hunak dari min huna, dari sini. Ana misalnya. Nah, itu bisa juga. Tapi kalau konteks ini nggak bisa ana jawabannya, Pak. Man ghaib ana. Oh, nggak bisa. Kalau huwa baru bisa. Maksudnya ana tuh namanya ana, Pak Ustadz. Oh. Kalau gitu Nice. boleh, kalau boleh. Boleh. Kalau itu boleh, Pak. Ya, ana altofun nisa ya. Oke, nah ini kaidah dari khobar. Nah, terakhir ini, bahasan terakhir. Nah, ini gampang. Terakhir pembahagian dari khobar. Khobar itu secara umum ada dua. Ya. Pertama, khobar mufrad. Ya, khobar mufrad. Nah, apa itu khobar mufrad? Khobar yang bukan jumlah, ya, atau syibih jumlah. Nah, itu namanya khobar jumlah. Apa khobar mufrad. Nah, khobar yang bukan jumlah. Jumlah di sini apa maksudnya, Pak? Ismiyah ataupun fi'liyah. Nah, berarti khobar mufrad itu khobar yang tunggal, yang satu kata. Nah, atau syibih jumlah. Apa itu syibih jumlah? Jar majrur, ya, atau zorof. Nah, zorof ini keterangan tempat. Ya, keterangan tempat atau keterangan waktu nanti. Nah, ini yang disebut dengan khobar mufrad. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya seperti yang di atas tadi yang banyak kita contohkan ya. Nah, misalnya nah ini al-muslimu jalisun. Nah, al-muslimu jalisun. Oke. Al-muslimu sebagai mubtada. Mana khobarnya Bapak Ibu? Jalisun. Jalisun. Oke, khobar mufrad atau khobar ghairu mufrad. Nah, jadi yang kedua nanti ada namanya khobar ghairu mufrad ya. Ghairu mufrad. Nah, oke, saya tanya dulu. Jalisun khobar mufrad atau ghairu mufrad? Mufrad. Kenapa mufrad Bapak Ibu? Satu, tunggal. Karena khobarnya bukan jumlah. Jalisun ini apakah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Nah, bukan jumlah dia. Kemudian bukan juga syibih jumlah. Apa itu syibih jumlah? Jar majrur atau zorof. Apakah jalisun jar majrur? Bukan. Apakah dia zorof, keterangan tempat? Bukan. Nah, sehingga dia disebut dengan khobar mufrad. Oke, kemudian yang kedua ada khobar yang ghairu mufrad. Ya, khobar yang ghairu mufrad. Apa itu khobar yang ghairu mufrad? Nah, kebalikan dari mufrad. Kira-kira apa Bapak Ibu? Khobar yang dari jumlah. Berbentuk jumlah ya atau syibih jumlah. Nah, berarti namanya khobar yang ghairu mufrad. Nah, kalau jumlah tadi ada berapa jumlah? Ada dua, ismiyah sama fi'liyah. Kalau syibih jumlah ada berapa barusan? Ada dua juga ya, jar majrur dengan zorof. Nah, berarti khobar ghairu mufrad, khobar yang berbentuk jumlah atau syibih jumlah. Nah, totalnya ada berapa kira-kira ghairu mufrad? Ada 4 ya. Yang pertama berbentuk jumlah ismiyah. Kemudian yang kedua berbentuk
fi'liyah. Yang ketiga, berbentuk jar majrur. Kemudian yang keempat, berbentuk dzaraf. Nah, kita contohkan ya. Nah, khabar ghairu mufrad yang berbentuk jumlah ismiyah, apa contohnya? Nah, yang tadi ya. Mana yang tadi? Nah, ini. Muhammadun zaujatuhu jamilatun. Nah, ini yang pertama. Ini adalah khobar apa namanya, Bapak Ibu? Khobar jumlah ismiyah. Khobar ghairu mufrad jumlah ismiyah. Jadi Muhammadun mubtada. Mana khobarnya? Nah, jumlah mubtada khobar dari zaujatuhu jamilatun. Nah, ini namanya khobar yang ghairu mufrad. Kenapa ghairu mufrad? Karena dia berbentuk jumlah ismiyah. Oke, satu. Kemudian yang kedua, jumlah apa namanya, khobar ghairu mufrad tapi jumlah fi'liyah. Apa contohnya? Seperti yang di atas juga, Muhammadun. Misalnya apa? Muhammadun zahabat zaujatuhu ilas suqi. Oke. Muhammadun sebagai mubtada ya, mubtada. Mana khabar Muhammadun? Jumlah zahabat zaujatuhu. Jadi Muhammadun sebagai mubtada, zahabat fi'il madhi, zaujatunya sebagai fa'il dari zahabat. Jumlah fi'il dengan fa'il itu menjadi khobar dari Muhammadun. Nah, pertanyaannya, khobar apa ini? Khobar mufrad atau ghairu mufrad? Ghairu mufrad. Ghairu mufrad yang jumlah fi'liyah atau ismiyah? Fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah. Nah, ini contoh yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga, syibih jumlah jar majrur. Oke, berarti contohnya apa? Muhammadun fil qaryah. Oke, sudah. Muhammadun fil qaryah. Nah, mubtada Muhammad sebagai apa, Bapak Ibu? Sebagai mubtada. Mana khobarnya? Fil qaryati. Nah, ini adalah khobar yang hanya berbentuk jar dan majrur. Dan kalimatnya sudah sempurna. Muhammad di mana? Muhammad di kampung. Kampungnya. Nah, jadi Muhammadun sebagai mubtada, fi sebagai huruf jar, qaryatinya sebagai majrur dengan fi. Gabungan dari fi dan majrurnya itu sebagai khobar dari Muhammadun. Oke. Nah, Ustaz. Ya, silakan. Berarti ilasuk di atas itu kira-kira dia khobar yang kedua atau maf'ul bih? Ilasuk yang di sini. Iya. Dia tidak punya jabatan. Dia hanya sebagai pelengkap saja, Mbak. Karena khobar Muhammadun sudah ada, yaitu zahabat zaujatuhu. Nah, jadi ilasuk ini hanya sebagai jumlah pelengkap saja. Tidak punya posisi. Muhammad, istrinya pergi ke pasar. Nah, jadi dia hanya sebagai keterangan tempat saja. Jar majrur tapi ya. Jar majrur ya. Nah, posisinya bukan khobar. Ya, bukan khobar. Karena khobar sudah ada, Mbak. Khobar Muhammadun adalah... Tadi khobar boleh 2, boleh 3, boleh 4. Iya, tapi dalam konteks seperti ini, ilasuknya tidak bisa kita sebut khobar lagi. Ya, karena kedudukan ilasuk dengan zahabat zaujatuhu ini berbeda. Berbeda dengan yang tadi itu. Kalau ini kan posisinya sederjat. Allahu sami'un basirun. Sami dengan basir ini setara atau beda, Mbak?
Setara. Itu makanya dia mubtada pertama dengan mubtada kedua. Tapi khobar pertama dan khobar kedua. Tapi kalau contoh ini zahabat zaujatuhu dengan ilasuk, ini enggak setara dia. Enggak setara. Muhammad istrinya pergi. Ya kan? Ke pasar. Apakah ke pasar setara dengan istrinya pergi? Enggak. Ke pasar ini hanya sebatas keterangan. Kalau keterangan tempat perginya istri Muhammad. Nah, seperti itu. Oke, terus yang terakhir ada khobar yang berbentuk zorof. Nah, zorof ini artinya keterangan tempat. Misal Muhammadun indaka. Muhammadun indaka, boleh ya. Muhammadun indaka, Muhammad di sampingmu. Nah, indah. Nah, perlu diingat zorof ini dia selalu nasab. Ya, zorof itu selalu nasab. Indah ini zorof. Ka-nya sebagai mudhafun ilaih. Nah, kalau kita analisis Muhammadun sebagai mubtada, kemudian inda sebagai zorof, ka-nya sebagai mudhafun ilaih. Gabungan dari zorof dan mudhafun ilaih ini sebagai khabar dari Muhammadun. Nah, inilah contoh dari khabar yang ghairu mufrad. Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu ya. Mohon maaf ini saya agak ngebut yang terakhir supaya tuntas ya. Oke. Ada pertanyaan mungkin? Masih ada 2 menit. Ustadz, artinya guer mufrad ini, mufrad sama guer mufrad bukan artinya tunggal, apa emang artinya tunggal? Mufrad di sini artinya bukan isim mufrad. Nah, mufrad di sini artinya bukan jumlah dan bukan juga syibih jumlah gitu, Pak. Kalau secara arti mufrad itu apa? Tunggal. Mufrad itu tunggal. Nah, berarti gini, Pak. Kalau saya bikin kalimat misalnya al-muslimuna qaimuna misalnya. Nah, saya nanya, muslimuna sebagai apa ini? Mubtada. Qaimuna sebagai apa, Pak? Khobar. Nah, sekarang saya nanya, khobar mufrad atau ghairu mufrad? Mufrad. Kenapa mufrad padahal dia jamak? Dia bukan jumlah ismiyah maupun fi'liyah ataupun jar majrur ataupun jorob. Benar, itu jawabannya. Jadi qaimun dia adalah khobar mufrad. Mufrad dalam artian bukan isim mufrad. Tapi mufrad dalam artian dia bukan jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah, bukan jar majrur dan bukan juga zorof. Nah, seperti itu. Jadi jangan anggap yang khobar mufrad itu dia mesti isim mufrad, tidak. Nah, walaupun dia tasniyah ataupun jamak mudzakkar tidak masalah. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami Bapak Ibu semua. Ini sebenarnya di bawah ada latihan sederhana. Nanti kalau Bapak Ibu pengen latihan ya, untuk memperlancar PHTA JFH-nya, boleh ini dikirimkan. Ya, kalau kebanyakan cukup 3 atau 2 boleh. Ya, nah, ini untuk memperlancar pembahagian mubtada, khobar, fi'il fa'il dan lain-lain. Nah, oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas selama Nahwu 5 ini bisa bisa membantu pemahaman. Insya Allah kita bulan depan masuk di Nahwu yang terakhir ya, Nahwu 6. Nah, jadi mudah-mudahan kita sehat, bisa melanjutkan. Amin ya Allah. Sampai di sini saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama Pak. Ya. Walaupun saya ngerasa ini 2 jam tuh kayak 10 menit Pak Ustadz. Ya saya maklumi lah. Udah kelamaan nih.
Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita tutup Bapak Ibu.